Para jiwa pemenang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah melihat orang-orang yang mempunyai koneksi yang begitu luas, memiliki begitu banyak teman, dan dikenal di mana-mana. Bahkan, bukan hanya sekedar berteman, tetapi mereka juga saling membantu, saling mendukung satu sama lain dalam setiap kesulitan. Jadi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa membangun relasi yang begitu kuat? Itu semua karena di antara mereka mempunyai hubungan yang baik dan positif. Sekarang kita semua tahu bahwa membangun hubungan yang baik dengan orang lain itu sangatlah penting meskipun sedikit rumit. Tapi jangan khawatir. Karena dalam video kali ini saya akan membahas langkah-langkah sederhana dan efektif untuk membangun relasi yang baik dan positif dengan orang-orang di sekitar kita. Langkah yang pertama, mari kita bicara tentang mendengarkan dengan baik. Ketika kita berbicara tentang membangun hubungan yang baik, tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan mendengarkan. Seringkali kita cenderung mendengar hanya untuk merespons, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan orang lain. Oleh karena itu, kunci pertama dalam membangun hubungan yang kuat adalah mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik bukan hanya tentang menangkap kata-kata, tetapi juga tentang mencerna makna di balik kata-kata tersebut. Penuh perhatian, tanpa tergesa-gesa untuk merumuskan tanggapan, memberikan sinyal kepada orang lain bahwa pendapat dan perasaan mereka benar-benar dihargai. Ini menciptakan dasar untuk saling pengertian dan rasa keterhubungan yang lebih dalam. Misalkan, kita sedang berbicara dengan seorang teman yang sedang mengalami masalah di tempat kerja. Dia menceritakan pengalaman sulitnya dalam berinteraksi dengan rekan kerja yang sulit, daripada hanya memberikan tanggapan yang dangkal atau memotong pembicaraannya. Kita dapat benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memahami situasinya dengan bertanya pertanyaan yang relevan dan mendalam. Seperti, bagaimana kamu merasa tentang situasi ini? Atau, apakah kamu sudah mencoba berbicara langsung dengan rekan kerjamu tentang masalah ini? Dengan memberikan perhatian penuh kepada cerita teman kita dan menunjukkan minat yang tulus untuk memahami perasaannya, kita tidak hanya memperkuat ikatan persahabatan kita, tetapi juga menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli terhadap keadaannya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berikan perhatian penuh kita. Matikan sejenak gangguan eksternal, fokus pada pembicaraan, dan buka pikiran serta hati untuk menerima apa yang mereka sampaikan. Dengan begitu, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan perhatian yang esensial dalam interaksi sosial. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Setelah mendengarkan dengan baik, langkah selanjutnya dalam membangun relasi yang baik adalah menunjukkan empati. Di tengah dinamika hubungan sosial, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan perasaan sulit. Dalam situasi seperti ini, menunjukkan empati bisa menjadi kunci untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang lain. Misalnya, ketika seorang teman menceritakan kesulitan yang dialaminya dalam menjalani hari-hari sulit, kita bisa menunjukkan empati dengan mengatakan, "Saya benar-benar mengerti betapa sulitnya situasi yang kamu alami. Aku di sini untuk mendengarkan dan mendukungmu selama kamu membutuhkannya." Menjadi sosok yang mampu memberikan dukungan dan pengertian pada teman atau rekan saat mereka sedang mengalami masa sulit adalah tindakan yang sangat berarti. Hal ini menegaskan bahwa kita tidak hanya memperhatikan keadaan mereka, tetapi juga benar-benar peduli dengan keadaan dan perasaan mereka. Dengan menunjukkan empati, kita membantu memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan saling mendukung. Selain menunjukkan empati, memberikan apresiasi juga merupakan langkah penting dalam membangun relasi yang baik dengan orang lain. Siapapun pasti senang mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu memberikan apresiasi kepada orang-orang di sekitar kita.
Caranya sederhana. Kenali kontribusi positif yang mereka berikan, baik itu dalam bentuk ide, usaha, atau prestasi, dan berikan pujian yang tulus. Sebagai contoh, bayangkan teman kita telah menyusun presentasi yang luar biasa untuk proyek di kantor. Kita bisa memberikan apresiasi dengan berkata, "Wow, presentasimu sangat mengesankan. Saya terkesan dengan cara kamu menyampaikan ide-ide secara jelas dan menarik." Dengan memberikan apresiasi, kita tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh dukungan, di mana setiap orang merasa diakui atas kontribusinya. Jadi, jangan ragu untuk memberikan apresiasi kepada orang lain setiap kesempatan yang kita dapatkan. Sekarang kita masuk pada langkah yang keempat. Ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu jaga sikap positif. Selain mendengarkan dengan baik, menunjukkan empati, dan memberikan apresiasi, menjaga sikap positif juga sangat penting dalam membangun relasi yang baik. Ketika kita memiliki sikap yang positif, energi baik itu akan terpancar dan memengaruhi orang-orang di sekitar kita secara positif juga. Orang-orang cenderung lebih suka berinteraksi dengan individu yang membawa energi positif, bukan? Sikap positif tidak hanya membuat kita lebih menyenangkan untuk diajak berbicara, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan membangun semangat bersama. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan situasi di kantor ketika proyek sedang berjalan sulit dan tim sedang merasa tertekan. Sebagai individu yang menjaga sikap positif, kita dapat mengangkat semangat tim dengan berkata, "Meskipun kita menghadapi tantangan saat ini, saya yakin bersama-sama kita bisa mengatasi ini. Mari kita fokus pada solusi dan bergerak maju bersama." Dengan sikap positif seperti ini, kita tidak hanya menginspirasi orang di sekitar kita, tetapi juga menciptakan atmosfer yang mendukung kerjasama dan keberhasilan bersama. Oke, sekarang adalah langkah yang terakhir, yaitu jangan ragu untuk membuka diri. Membuka diri adalah langkah penting dalam membangun relasi yang kuat dan bermakna. Ketika kita berani untuk berbagi pengalaman, cerita, atau kekhawatiran kita dengan orang lain, itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada mereka dan ingin membangun kedekatan yang lebih dalam. Misalnya, kita berbicara tentang perjuangan atau pencapaian pribadi kita, seperti mengejar mimpi atau mengatasi rintangan. Dengan membuka diri, kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lebih memahami kita secara lebih baik. Ini membantu menciptakan ikatan emosional yang kuat dan membuat hubungan kita menjadi lebih berarti. Jadi, jangan ragu untuk membuka diri dan berbagi dengan orang-orang yang kita percayai. Itu adalah langkah penting dalam memperkuat relasi kita dengan orang lain. Sekarang saya berikan satu tips tambahan yang sebenarnya adalah kunci dalam membangun relasi yang baik, yaitu berkomunikasi secara jelas dan terbuka. Berkomunikasi secara jelas dan terbuka merupakan fondasi utama dalam membangun relasi yang sehat dan kuat dengan orang lain. Ketika kita mengungkapkan pikiran, perasaan, dan harapan kita secara langsung dan jelas kepada orang lain, kita membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan salah paham. Komunikasi yang terbuka juga menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berbagi dan mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Bayangkan situasi di mana Anda merasa tidak puas dengan pekerjaan tim dalam sebuah proyek. Daripada menyimpan kekecewaan itu sendiri, Anda memilih untuk mengkomunikasikan ketidakpuasan Anda secara jelas kepada anggota tim lainnya. Dengan berbicara terus terang tentang masalah-masalah yang Anda hadapi dan mengusulkan solusi yang konstruktif, Anda membuka jalur untuk diskusi yang produktif dan meningkatkan peluang untuk memperbaiki situasi tersebut. Dengan demikian, berkomunikasi secara jelas dan terbuka tidak hanya membantu mencegah konflik dan kebingungan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain melalui pembangunan saling pengertian dan kepercayaan. Jadi, itulah beberapa tips sederhana untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang positif dan mendukung. Semoga video ini bermanfaat.
lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap rendah hati.